Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Saudaraku, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu pelajaran syaraf yang akan dibimbing oleh Ustaz kita, Ustaz Abu Ahfa Didik Tri Wahyudi Habibullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, kita lanjutkan. Terakhir itu sampai pembahasan apa? Ini ya. Sampai di ciri-ciri fi'il tadi. Ciri-ciri fi'il ya. Nah, ya. Berarti sekarang kita masuk ke fi'il ditinjau dari ya berdasarkan apa kebutuhannya kepada objek. Ya, jadi fi'il ya ditinjau ya berdasarkan kebutuhannya kepada objek terbagi menjadi dua jenis, dua macam. Yang pertama adalah jenis atau macam yang pertama adalah fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Ya, jadi fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh objek transitif. Ya, jadi fi'il yang butuh objek. Contohnya seperti apa? Nasoro. Ya, namanya menolong. Ya, nasoro artinya menolong. Namanya menolong ada yang ditolong. Nadhara melihat. Ya, namanya melihat ada yang dilihat. Yang kedua itu apa? Fi'il muta'addi. Ya, yang butuh pada objek. Yang kedua adalah fi'il lazim, yaitu fi'il yang sebaliknya, kebalikan dari fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang tidak butuh kepada objek. Ya, jadi kalau fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh kepada objek, kebalikan dari fi'il muta'addi yang butuh kepada objek. Ya, atau istilahnya apa? Intransitif. Contoh fi'il lazim adalah roja'a, kembali atau pulang. Contoh lain apa? Zahaba, ya, pergi. Ya, di sini ini salah ya, salah penyebutan. Ya, jadi roja'a pulang atau kembali. Zahaba pergi. Ya. Jadi yang baik itu pulang ya ataupun pergi, maka ini jenis fi'il ini adalah fi'il yang lazim, yang tidak butuh kepada objek, ya, hanya membutuhkan kepada subjek saja. Nah, itu apa? Fi'il berdasarkan kebutuhannya kepada objek. Nah, sini ada latihan, ya, ada latihan, yaitu apa? Tentukan bentuk fi'il lazim dan muta'addi berikut ini, ya. Zakaro, ya, lazim atau muta'addi di sini? Lazim, Ustaz. Lazim ya. Jelas ya. Jadi zakaro, apa mana zakaro? Mengingat. Mengingat. Dia mengingat. Dia menyebutkan. Nah, ya, namanya mengingat atau menyebutkan, ada yang diingat atau ada yang disebutkan. Ya, sehingga maknanya adalah muta'addi. Kemudian kharaja, lazim atau muta'addi? Kharaja. Apa makna kharaja? Lazim Keluar. Keluar. Nah, keluar ya. Sehingga maknanya yang keluar ya butuh hanya kepada objek. Berbeda kalau mengeluarkan. Kalau mengeluarkan ada yang dikeluarkan, tapi kalau keluar ya hanya butuh kepada apa?
subjek. Sehingga makna dari kharaja adalah lazim. Ya. Adapun kharaja Zaidun ila suq, ya, atau minas suq, ya, maka tambahan minas suq, keluar dari pasar, maka dari pasar di sini adalah keterangan tambahan saja, ya, bukan sebagai objek, namun sebagai keterangan tambahan. Ya, adapun ilmunya lazim. Kemudian sona'a. Mana sona'a? Mana sona'a yasna'u? Membuat. Lazim atau muta'addi berarti membuat itu? Muta'addi, Ustaz. Muta'addi namanya membuat, ada yang dibuat. Ya, namanya membuat, ada yang dibuat. Ya. Sehingga makna dari sona'a adalah muta'addi. Kemudian abada. Mana abada? Beribadah, Ustaz, ya. Beribadah. Sehingga beribadah mananya lazim atau muta'addi? Muta'addi, Ustaz, butuh. Butuh objek. Ibadah. Nah, jadi abada beribadah, ya, adalah muta'addi. Ya, butuh kepada objek. Ya, maknanya apa? Beribadah. Na'budullah, ya, kita beribadah kepada Allah. Nah, ya, sehingga dia adalah fiil yang muta'addi. Berbeda kalau nanti abuda, ya, dengan didomahkan baknya. Ya, kalau didomahkan baknya itu nanti dia maknanya bukan beribadah, maknanya abuda, dikuasai. Ya, makna abuda dikuasai atau dimiliki. Ya, maka yang budak, ya, orang yang dimiliki oleh orang lain, ya, itu pecahan dari abuda. Ya, abuda ya'budu. Adapun kalau abada ya'budu, ini pecahannya apa? Abidun, orang yang beribadah. Tapi kalau abuda pecahannya abdun, ya, hamba, ya, budak. Ya, sehingga lazim. Tapi kalau abada ya'budu, beribadah, maka dia muta'addi. Ya, makanya perlu kita perhatikan bentuk harokat pada khususnya pada bentuk fi'il madi. Untuk yang jumlah hurufnya 3 harus kita perhatikan harokat tengahnya. Ya, kita rubah harokat tengahnya itu bisa merubah wazan, dan ketika kita merubah wazan itu bisa merubah makna dari fi'il yang disebutkan. Ya. Berbeda antara abada dengan abuda. Selanjutnya hadara. Mana hadara? Hadir, Ustaz. Hadir. Ya, hadir. Lazim atau muta'addi? Hadir lazim. Lazim. Ya. Hanya butuh kepada subjek. Berbeda kalau menghadirkan. Kalau menghadirkan maka dia muta'addi. Namanya menghadirkan, ada yang dihadirkan. Tapi kalau hadir, ya, hanya butuh kepada subjek. Ya. Nanti insya Allah, ya, pada pembahasan selanjutnya nanti kita akan mengetahui apakah bisa kita jadikan fiil-fiil ini yang asalnya lazim menjadi muta'addi. Bisa. Ya, sebagaimana kalau dalam bahasa Indonesia kan perubahannya dengan apa? Merubah makna dari tidak butuh objek menjadi butuh objek dengan memberikan imbuhan, ya. Ya, contohnya tadi misalnya keluar, ketika kita ingin menjadikan kata kerjanya butuh objek, jadi kita berikan imbuhan mengeluarkan. Sehingga namanya mengeluarkan ada yang dikeluarkan. Tapi kalau keluar, ya, hanya lazim. Kemudian hadara, hadir. Menghadirkan, ya, namanya menghadirkan ada yang dihadirkan, tapi kalau hadir, ya, hanya butuh subjek. Nah, sebagaimana bahasa Indonesia ada kaidahnya dengan memberikan imbuhan, kalau dalam bahasa Arab nanti ada kaidahnya dengan mengikutkan salah satu dari wazan pada sulasi mazid. Insya Allah akan kita pelajari nanti kalau sudah masuk ke pembahasan wazan-wazan yang ada di sulasi mazid. Nah, itu terkait dengan fiil, ya.
yang butuh objek dengan tidak butuh objek. Ya. Kemudian untuk yang khusus untuk yang pembahasan yang tadi fi'il muta'addi butuh objek, ya. Di mana ya fi'il muta'addi ini nanti kalau kita perhatikan ya dalam bahasa Arab itu nanti dia terbagi menjadi dua lagi ya. Dari sisi muta'addi, dari sisi jenis fi'ilnya ya. Jadi fi'il muta'addi dalam bahasa Arab ya ada muta'addi yang langsung mendatangkan apa? Objek. Ya, atau langsung mendatangkan maf'ul bih, objek yang dalam bentuk maf'ul bih. Ya, jadi kalau maf'ul bih kan biasanya kita maknai dengan apa? Objek. Ya, objek. Ya, tapi tidak setiap objek ya, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya itu apa? Adalah maf'ul bih. Ya, jadi tidak setiap apa? Ungkapan objek yang ada dalam bahasa kita di dalam bahasa Arab pasti berupa maf'ul bih, tidak, bukan seperti itu. Dalam artian pengungkapan objek dalam bahasa kita nanti dalam bahasa Arabnya terkadang ada yang bukan maf'ul bih. Makanya di sini terkait dengan fi'il muta'addi nanti ada fi'il muta'addi yang langsung mendatangkan objek berupa maf'ul bih yang i'rabnya nasab kan sebagaimana kita ketahui. Misalnya apa? Contohnya apa? Contohnya di sini saja ya, nasara. Nasara apa? Zaidun apa? Misalnya hamidan. Ya. Zaid menolong siapa? Hamid. Ya. Zaid menolong Hamid. Ya. Jadi fi'il ini adalah fi'il muta'addi. Ya. Dan muta'addinya adalah fi'il muta'addi yang mendatangkan objek langsung dalam bentuk maf'ul bih. Hamid di sini objek. Ya. Yang dia adalah kedudukannya istilahnya tadi apa? Maf'ul bih. Ya. Namun di sana ada fi'il muta'addi yang di mana makna muta'addinya dia digandengkan disertai dengan huruf-huruf jar tertentu. Ya, contohnya misalnya tadi nadhara, melihat. Ya, kata kerja nadhara dalam bahasa Arab itu apa? Bermakna melihat. Dia digandengkan dengan apa? Dengan huruf jar ila. Ya. Jadi makna nadhara, melihat, itu digandengkan dengan huruf jar apa? Ila. Sehingga ketika kita ingin mengatakan apa? Zaid telah melihat Hamid, berarti nadhara Zaidun ila Hamidin. Ya, nadhara Zaidun ila Hamid. Ya, jadi Zaid melihat Hamid. Ya, Zaid melihat Hamid. Ya, jadi di mana fi'il nadhara makna muta'addinya dia dikaitkan dengan huruf jar ila. Ya. Karena kalau tidak kita kaitkan dengan huruf jar ila nanti dia akan maknanya jadi bukan lagi melihat. Ya. Dan di sini objek di sini si Hamid di sini tadi ya bukan dalam bentuk maf'ul bih. Ya, jadi maka yang ungkapan objek terkadang dalam bahasa Arab ya bukan berupa apa maf'ul bih. Ya, terkadang ada yang berupa apa huruf apa isim majrur ya dengan huruf jar. Ya. Ya, khususnya ini kapan ya objeknya dalam berupa isim majrur khususnya untuk fi'il yang muta'addinya dia apa dikaitkan dengan huruf jar tertentu. Nadhara ila, melihat. Berbeda kalau kita menggunakan makna melihat dengan kata ro'a. Nah, kalau ro'a, yaro, melihat, maka fi'il muta'addi di sini bermakna melihat di sini untuk ro'a, maka dia muta'addinya langsung dalam artian tidak butuh dikaitkan dengan huruf jar tertentu. Ya, sehingga dia mendatangkan objek langsung dalam bentuk apa maf'ul bih sebagaimana nasara. Ya, sehingga ketika kita ingin mengatakan Zaid telah melihat Hamid dengan fi'il ro'a, maka apa? Ya langsung si Hamid kita datangkan dalam keadaan sebagai maf'ul bih nasab. Ro'a Zaidun Hamidan. Ya, ro'a Zaidun Hamidan. Ya, jadi Zaid telah melihat Hamid. Ya, Zaid telah melihat Hamid. Ya, jadi si objek di sini
langsung dalam keadaan maf'ul bih, dikarenakan fi'il ra'a melihat tidak butuh atau tidak dikaitkan dengan huruf jar tertentu. Ya, berbeda dengan nadhara yang makna melihatnya dikaitkan dengan huruf jar ilah. Nah, itu apa terkait dengan apa? Fi'il muta'addi. Lalu bagaimana kita mengetahui fi'il muta'addi tersebut butuh atau tidak butuh kepada huruf jar tertentu, atau dengan yang butuh dengan bantuan huruf jar tertentu, atau dengan dikaitkan huruf jar tertentu? Bagaimana kita mengetahuinya? Dikembalikan ke samai. Dikembalikan kepada apa penggunanya, atau pengetahuannya dikembalikan ke samai, sebagaimana apa yang disebutkan oleh orang Arab. Bagaimana kita mengetahuinya? Untuk memudahkannya, cara kita mengetahui, lihat kamus. Ya. Lihat kamus dalam penggunaannya. Itu nanti apa? Disebutkan. Ya. Apakah fiil tersebut dikaitkan dengan makna muta'adinya, dikaitkan dengan huruf jar tertentu atau tidak. Itu nanti disebutkan. Ya. Khususnya di sana ada kamus bagus. Ya. Untuk masalah ini, itu namanya Mu'jamul Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah. Ya. Itu ya, membantu ya, untuk pengetahuan terkait dengan hal umum. Nanti disebutkan juga contoh apa hal-hal tersebut. Ya. Cuman nanti kalau di kamus Al-Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyyah ya, itu dia apa? Selain dia disebutkan apa terkait hal tersebut, dia disebutkan juga apa? Misalnya apa? Pengetahuan terkait dengan apakah fiil tersebut pecahannya seperti isim fa'il atau sifat musyabbahah. Nah, jadi apa itu nanti disebutkan. Ya, jadi ketika dia pecahan dari fiil tersebut adalah isim fa'il, maka nanti disebutkan dalam isim fa'il. Kalau pecahan dari kata tersebut adalah isim sifat musyabbahah, disebutkan pula apa bentuk sifat musyabbahahnya. Ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya sifat musyabbahah itu nanti ada pengetahuannya dikembalikan ke samai bentuknya, di mana dia tidak memiliki wazan baku, tidak memiliki apa wazan yang satu. Nah, jadi itu terkait dengan apa fiil berdasarkan kebutuhannya kepada objek. Terbagi menjadi dua, ada yang lazim, ada yang muta'addi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu di sini apa? Fiil ditinjau berdasarkan huruf penyusunannya. Ya, fiil ditinjau berdasarkan huruf penyusunannya. Ya. Ya, jadi suatu yang perlu diketahui dalam pembahasan ini, bahwasannya fiil dalam pembentukannya minimal terdiri dari apa? 3 huruf. Ya. Jadi namanya fiil. Ya. Susunan hurufnya minimal terdiri dari 3 huruf. Ya. Yang tergabung dalam bentuk apa? Fa'ala. Ya. Terdiri dari 3 huruf fa'ala. Fa 1, ain 2, lam 3. Yaitu huruf pertama yang disebut dengan apa? Atau diistilahkan dengan apa? Fa fi'il. Ya. Huruf kedua yang disebut dengan apa? Atau diistilahkan dengan ain fi'il. Huruf yang ketiga disebut atau diistilahkan dengan lam fi'il. Jadi dalam kata fa'ala dan ini adalah susunan minimal dalam pembentukan fi'il, ya, terdiri dari 3 huruf, ya, yang dimana 3 jenis huruf tersebut, ya, berupa fa fi'il. Ya, huruf pertama yaitu fa fi'il, huruf kedua yaitu ain fi'il, huruf ketiga yaitu lam fi'il. Ya. Sebagai contoh tadi fi'il yang pada pembahasan sebelumnya, nasara, melihat, menolong. Ya. Mana fa fi'ilnya? Nun. Mana ain fi'ilnya? Shad. Mana lam fi'ilnya? Ra. Contoh lagi tadi apa? Nadhara, melihat. Mana fa fi'ilnya? Mana fa fi'ilnya? Nun. Mana ain fi'ilnya? Dha. Mana lam fi'ilnya? Ra. Nah,
Roja'a. Roja'a. Pulang atau kembali. Mana fa fiilnya? Ro. Ro. Mana ain fiilnya? Ja. Jim. 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 Mana lam fiilnya? Ain. Nah, itu. Ya, jadi apa? Minimal penyusunan fiil, ya minimal fiil itu tersusun dari apa? 3 huruf. Yang dimana 3 huruf tersebut dia terdiri dari tadi fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Ya, tidak ada fiil yang hanya apa? 2 huruf, apalagi 1 huruf. Nah, tentunya itu berbeda nanti ketika apa kalau sudah dalam bentuk pecahan, ya. Misalnya apa dalam bentuk isim fa'il, isim maf'ul, atau fiil amr, atau fiil nahi, itu nanti pembahasan yang berbeda. Ini maksudnya apa ketika dia dalam bentuk asal yaitu dalam bentuk fiil madinya. Kemudian maka pada fiil zahaba tersusun dari fa fiil berupa dal, ain fiil berupa ha, ya. Lam fiil berupa ba. Ya. Jenis huruf ya dalam pembentukan fiil ada 2 macam. Ya, jadi jenis huruf dalam pembentukan fiil ada 2 macam, yaitu apa? Yang pertama ada yang dinamakan huruf sahih. Yang kedua ada yang dinamakan dengan huruf ilat. Ya. Apa itu huruf sahih dan apa itu huruf ilat? Ya, jadi huruf sahih adalah seluruh huruf yang selain dari huruf ilat. Ya, jadi dikatakan dia jenis hurufnya adalah huruf sahih, maka dia adalah yang selain huruf ilat. Ya, jadi yang jadi patokan kita apa itu huruf ilat? Ya. Kalau dia jadi kenapa? Karena huruf ilat itu sedikit, ya terbatas. Ya makanya kalau yang selain bukan dari huruf ilat tersebut maka dia masuk dalam huruf sahih. Ya. Seperti huruf ba, huruf ta dan lain-lainnya. Jadi contoh huruf sahih adalah seperti apa? Huruf ba, kemudian huruf ta. Ya, dan lain-lain. Ya. Adapun huruf ilat adalah salah satu dari 3 huruf yaitu apa? Alif, waw, dan ya atau ya. Ya, jadi ini huruf ilat, alif, baik alif yang qaimah seperti ini atau layyinah yang bikob, ya, waw dan ya. Ini huruf ilat. Maka selain dari 3 huruf ini adalah huruf sahih. Ya. Apakah dia hamzah, ba, jim, ha, kho, dal, ro, zai, shin, dan seterusnya. Yang selain dari 3 huruf ini maka masuk dalam jenis huruf apa? Huruf sahih. Ya, adapun yang 3 huruf ini maka dia adalah jenis hurufnya adalah huruf ilat. Ya, makanya di sini kita masuk ke dalam apa? Fiil berdasarkan huruf penyusunannya terbagi menjadi 2 jenis. Ya. Setelah kita mengetahui apa mana itu huruf ilat, mana itu huruf sahih, maka di sini kita mulai masuk pengetahuan terkait dengan apa? Mana fiil terkait dengan pembagian fiil berdasarkan huruf penyusunannya. Jadi fiil berdasarkan huruf penyusunannya terbagi menjadi 2. Ada kelompok fiil yang dinamakan dengan fiil sahih, ada kelompok fiil yang dinamakan dengan fiil mu'tal. Dari sisi apa pembagian ini tadi berdasarkan huruf penyusunan dari fiil tersebut. Sehingga fiil sahih itu apa? Fiil sahih adalah fiil yang huruf penyusunannya terbebas dari huruf ilat. Jadi fiil sahih adalah fiil yang huruf penyusunannya ya fa'alanya ya baik fa fiil, ain fiil atau lam fiilnya terbebas dari huruf ilat. Tidak ada huruf ilat baik di fa fiil, ain fiil maupun lam fiil. Ya, sehingga fiil yang di susunan atau penyusunan hurufnya baik di fa fiil atau ain fiil dan lam fiilnya bukan huruf ilat, maka dia masuk dalam jenis fiil yang bagaimana? Fiil yang sahih. Dikarenakan tidak ada huruf ilat dalam penyusunan huruf fiilnya. Contoh misalnya apa? Beribadah. Abada. Maka fiil ini termasuk jenis fiil sahih. Kenapa? Dikarenakan dalam unsur penyusunan fiilnya
yaitu baik di fa fiilnya yaitu ain, atau ain fiilnya yaitu ba, atau lam fiilnya yaitu dal, tidak ada huruf sahih, di mana seluruhnya adalah huruf sahih, sehingga dia masuk dalam jenis fiil sahih. Contoh lain hadara, sahih atau mu'tal? Sahih. Kenapa? Karena tidak ada huruf ilat, baik di fa fiilnya ataupun di ain fiilnya ataupun di lam fiilnya. Ya, ha huruf sahih, dot huruf sahih, ra huruf sahih. Ya. Sehingga masuk dalam jenis fiil sahih. Ya. Ya. Mudah sekali membedakan pembagian ini. Apakah itu fiil sahih atau fiil mu'tal? Ada huruf ilat atau enggak? Kalau ada huruf ilat sahih, kalau tidak ada huruf ilat mu'tal. Ya, sangatlah mudah membedakan apa pembagian jenis fiil ini. Ya. Kemudian yang kedua fiil mu'tal. Ya. Jadi fiil mu'tal adalah fiil 3 huruf ilat. Ya, jadi apa? Dikatakan dia fiil mu'tal ketika apa? Huruf penyusunannya atau salah satu dari huruf penyusunannya berupa salah satu dari 3 huruf ilat. Baik huruf ilatnya tersebut ada di fa fiil atau di ain fiil atau di lam fiil. Ya, ketika salah satu dari apa? Huruf penyusunan hurufnya adalah berupa huruf ilat, maka dia langsung masuk ke jenis fiil mu'tal. Ya, jadi minimal satu hurufnya saja itu berupa huruf ilat, pasti dia langsung kita katakan, kita masukkan ke jenis fiil mu'tal. Contoh misalnya apa? Berjanji, wa'ada. Wa'ada ya'idu. Maka fiil ini, fiil sahih atau fiil mu'tal? Ya jelas fiil mu'tal. Kenapa? Dikarenakan ada huruf ilat. Di mana? Di fa fiil. Berupa apa huruf ilatnya? Berupa waw. Ya. Begitu pula qala berkata, fiil sahih atau mu'tal? Mu'tal. Kenapa? Karena ada huruf ilat di mana? Di ain fiilnya. Berupa apa huruf ilatnya di sini? Alif. Kemudian contoh lain yang contoh apa? Lam fiilnya berupa huruf ilat. Kalau tadi wa'ada di fa fiil, qala di ain fiil, selanjutnya da'a di lam fiilnya. Ya, jadi da'a adalah fiil mu'tal. Ya, dimasukkan ke dalam kategori fiil mu'tal. Kenapa? Dikarenakan ada huruf ilat di mana? Di lam fiilnya. Berupa apa di sini? Berupa alif. Ya. Nah, kenapa kok da'a di sini huruf ilat alifnya tidak yang lain, yang bengkok seperti ini saja? Boleh nggak kita tulis yang dengan yang alif yang bentuknya seperti ya, seperti ini? Kan tadi alif ada 2, ada yang tegak, qaimah, ada yang bengkok, yang lainnya. Boleh nggak kita tulis dengan yang seperti ini saja, yang seperti ya? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kan sama-sama alif. Nanti asalnya beda ya, Tat, ya? Apanya? Untuk menentukan asal huruf ilatnya. Untuk menentukan asal huruf ilatnya. Memang ini huruf ilat atau bukan huruf ilat? Ini kan huruf ilat ya. Maksudnya asal di sini dari sisi apa? Karena huruf asalnya wawu, Ustaz. Huruf asalnya apa? Waw. Ya, huruf asalnya waw. Ahsan, mumtaz. Ya. Jadi alif di sini adalah dia perubahan dari waw. Ya, makanya yang memperjelas hal tersebut apa? Ketika dalam bentuk fi'il mudhari. Ya. Makanya da'a yad'u. Yad'u. Da'a yad'u. Ya mungkin kalau yang sudah mempelajari dalam itu akan mudah menentukan dia waw atau ya, karena sudah banyak apa pengetahuan terkait dengan apa fiil tersebut. Tapi kan misalnya di sini bagi kita yang benar-benar belum baru belajar, belum mengenal banyak yang terkait dengan apa kata tersebut, da'a. Bagaimana membedakannya alif atau bentuk alifnya dengan yang qaimah atau yang lainnya yang bengkok seperti ini? Lihat fiil mudhari'nya. Kalau fiil mudhari'nya
bentuk apa lam fiilnya jadi waw, maka cara penulisannya dengan yang tegak, yang qaimah. Ya. Tapi kalau nanti perubahannya di lam fiilnya pada bentuk fiil mudhari ya, misalnya yarmi, maka cara menulis alif pada apa pada fiil madinya dengan apa dengan yang lainnya dengan yang bengkok. Jadi yarmi berarti fiil madinya apa? Roma. Ya. Melempar. Roma melempar Roma. Tapi nanti ketika dalam bentuk fiil madi alifnya kita tulis yang lainnya ya. Nah, bukan yang qaimah seperti ini. Ya, jadi penulisan alif pada bentuk fiil madinya ini tidak sembarangan ya. Apakah yang qaimah yang tegak atau yang lainah yang bengkok seperti ini. Ya, itu menentukan apa? Perubahan atau pengetahuan pada bentuk fiil mudhari'nya. Ya. Kalau kita sehingga kalau kita misalnya contohnya di sini kita tulis da'a tapi dengan alif yang lainah yang bengkok. Ya, maka secara tidak langsung kita akan apa? Menjadikan bentuk fiil ini pada bentuk fiil mudhari jadi apa? Jadi ya. Ya, sehingga jadi apa? Da'a yad yadai, dan ini tentunya salah. Ya. Salah. Ya, kenapa? Karena ya da'a yad yadau. Dia masuk bab 1 bukan bab 2. Ya, jadi itu terkait dengan apa? Penulisan alif pada bentuk fiil madi. Itu tidak sembarangan, ya. Bukan seenak kita aja. Enaknya kayak nulisnya yang qaimah yang tegak aja nih biar kelihatan maco. Atau yang lainnya ya yang bengkok seperti ini supaya apa? Seperti sirkuit. Ya, enggak ya. Jadi itu ada kaitannya dengan apa? Ketika nanti dalam bentuk fiil mudhari. Ya. Nah. Kemudian catatan, setiap jenis pada fiil-fiil ini yaitu fiil sahih dan fiil mu'tal memiliki perincian yang akan disebutkan pada pembahasan selanjutnya. Ya, jadi ini apa? Muqaddimah, ya, pengetahuan secara umum tentang pembagian fiil menjadi fiil sahih dan fiil mu'tal. Dari dua jenis fiil ini nanti terbagi lagi menjadi beberapa macam. Fiil sahih terbagi lagi nanti menjadi 3 macam, fiil mu'tal terbagi lagi menjadi 4 macam. Ya, secara umumnya, secara rincinya nanti jadi 5. Ya. Dan itu nanti terkait dengan perincian tersebut, itu nanti akan kita pelajari di pada pelajaran selanjutnya. Ya, bukan di sini. Di sini ya, intinya kita mengetahui apa pembagiannya secara umum terlebih dahulu. Ya, secara global yaitu tadi fiil dari berdasarkan penyusunan hurufnya terbagi menjadi 2, ada fiil sahih yang dia tidak ada huruf ilat. Yang kedua fiil mu'tal yang dia ada huruf ilatnya, baik walaupun cuman ada 1 huruf ilat, sudah dipastikan kategorikan dia masuk dalam fiil mu'tal. Ada materi-materi selanjutnya. Kemudian latihan, tentukan fiil sahih dan fiil mu'tal berikut ini. Ya. Akala, sahih atau mu'tal? Mu'tal Ustaz. Mu'tal. Kenapa mu'tal? Li'anahu alif fa fiilnya huruf ilat. Fa fiilnya berupa huruf ilat. Berupa huruf ilat apa? Alif. Alif atau hamzah? Hamzah Ustaz. Oh, hamzah ya. Alif atau hamzah? Hamzah Ustaz, hamzah. Akala, alif atau hamzah? Hamzah Ustaz, berarti fiil hamzah. Yakin? Ketika kita misalnya sering kita dalam pembahasan, ya. Malhudhah, misalnya ada catatan. Malhudhah. Kemudian datang setelahnya apa? Titik 2. Ini kita ungkapkan apa? Alif atau hamzah? Ba, jim, alif atau hamzah? Alif kalau ba jim, alif ba jim. Oh, ini alif dan Alif atau hamzah? Alif. alif. Al-alifu la tuharikuhu abada. Gimana? Al-alif? La tuharikuhu abadan. La
tuharrok, nah, abadan, tidak diharokati. Di sini Selamanya. bentuk alif itu gimana sih? Ini kalau ada kepala gini, alif atau hamzah? Hamzah kalau ada kepala Ustaz. Hamzah, ya kan? Kalau alif, Tidak ada kepala Ustaz. if'al. Atau fa'ala. Nah, jadi ini yang di sini ya. Nah, Alif huruf di mat, sini, Ustaz. kenapa? Kalau alif huruf mat. Kalau alif huruf mat, berarti di sini alif atau hamzah? Yang mana, Ustaz? Ini, misalnya ini sering kita dapat di apakah itu misalnya dalam pembahasan apapun ya, misalnya sedang menyebutkan catatan bim, ja, bi, ba, jim, kemudian sebelumnya apa? Alif atau hamzah? Kalau di penyebutannya Alif ya. Alif. alif, Ustaz. Alif, Ustaz. Berarti salah atau benar penyebutan alif? Penyebutannya dahulu Kalau tuh harokat itu kan itu ya, fathah, belum ada itu, dhammah Ustaz. sama kasroh. Jadi ini ya. Dulu alif dan hamzah itu tidak dibedakan dalam penulisannya, Ustaz. Nah, jadi gini. Ya, jadi dalam bahasa Arab ungkapan alif ya. Jadi ini makna alif dalam bahasa Arab secara umum ya. Dalam bahasa Arab ya makna alif ya, ungkapan alif dalam bahasa Arab yang dia tidak dikaitkan dengan cabang ilmu tertentu. Maka pengungkapan alif dalam bahasa Arab itu dimutlakan juga untuk bentuk hamzah. Hamzah. Ya, jadi ya alif boleh kita hamzah boleh kita katakan alif berdasarkan apa makna secara bahasa Arab. Ya. Kenapa kata tadi? Ya, dalam bahasa Arab ungkapan alif itu dimutlakan juga untuk apa hamzah. Alif hamzah maka boleh kita ungkapkan dengan alif. Ya. Adapun kalau masalah bentuk hamzah dan alif ya alif kalau sudah masuk dalam cabang ilmu tertentu maka harus kita bedakan antara alif dengan hamzah. Dalam artian ketika bentuknya hamzah nggak boleh kita katakan alif kalau sudah masuk apa cabang ilmu tertentu. Tajwid Ustaz ya. Nah, contohnya tajwid, begitu pula di sini sorof itu harus kita bedakan ya. Jadi kalau bentuk alif kalau sudah masuk dalam cabang ilmu tertentu itu sudah tidak mungkin lagi kita ungkapkan bentuk yang seperti ini. Maka kalau bentuk yang seperti ini sudah harus kita ungkapkan dengan apa hamzah. Nggak boleh kita ungkapkan pada bentuk alif. Kalau sudah masuk dalam pembahasan cabang ilmu tertentu. Adapun kalau tidak dikaitkan dengan cabang ilmu tertentu, maka tadi alif bisa diungkapkan dengan apa? Dimaksudkan dengan apa? Hamzah. Ya. Makanya ketika kita mengatakan apa? Misalnya apa? Misalnya wazan fa'ala. Fa'ala di sini huruf tambahannya apa? Alif. Ya, bukan hamzah. Begitu pula. Adapun kalau di af'ala huruf tambahannya apa di sini? Hamzah. Nggak boleh kita ungkapkan dengan alif. Karena kalau alif pada pembahasan ilmu sharaf bentuknya ya yang alif yang mat seperti ini saja, bukan untuk ya apa? Bukan untuk yang bentuknya hamzah. Ya, paham apa yang Anda sampaikan? Paham itu Ustaz. Bedakan antara pengungkapan alif ketika dia tidak dikaitkan dengan cabang ilmu tertentu, ya maksudnya dalam ungkapan bahasa Arab secara umum, dengan pengungkapan alif kalau sudah masuk cabang ilmu tertentu. Ya. Pengungkapan alif kalau sudah masuk cabang ilmu tertentu, maka harus kita pahami yang dia adalah berupa huruf mad. Tapi kalau pengungkapan alif, kalau dia apa tidak dikaitkan dengan cabang ilmu tertentu, maka boleh dimaksudkan alif yang berupa mad atau hamzah. Boleh. Ya. Paham? Ngafum? Boleh nanya ke Ya, silakan. Tafadhal. Kalau misalkan dalam pembahasan nahwu itu ada perincian, nanti kan ada kayak abajadun itu boleh disebut hamzah atau alif kan? Abajadun hawazun gitu. Itu nyebutnya hamzah atau alif? Yang mana? Kalau misalkan ada perincian, misalkan kayak nomor 1, 2 itu tapi dengan abajadun gitu misalkan. Iya, alif, ba, jim, dal. Kan misalkan ada keterangan misalkan apa? Nomor 1, 2, 3 gitu. Iya.
Nah, itu kan ditulis dengan itu abajadun itu. Iya, itu berarti itu belum dikaitkan dengan, maksudnya ungkapannya tidak dikaitkan dengan cabang ilmu nahunya. Itu dia hanya mengungkapkan untuk ya dalam ungkapan bahasa Arab yang sedang menjelaskan apa yang disebutkan. Berarti itu nggak dikaitkan dengan cabang ilmu tertentu. Ya maka nanti itu boleh kita ungkapkan dengan alif. Ya tadi. Ya. Ini kan sering kita dapatkan, misalnya apa, ada malhudhoh, catatan, ya, alif, ba, jim, dal, kita boleh ungkapkan alif, ya. Dan ini umumnya dengan ungkapan alif, ya. Dan memang kata alif dalam bahasa Arab itu diungkapkan untuk apa? Juga boleh diungkapkan untuk apa? Hamzah, ya. Jadi ungkapan alif dalam bahasa Arab itu mencakup alif mad atau hamzah. Ya, tapi kalau sudah dikaitkan dengan cabang tertentu, misalnya pembahasan sorof, ya, yang dimana kan sorof kan ada yang fiilnya ada tambahan hamzah, ada tambahan alif. Maka ini nggak boleh kita campur adukan, harus kita bedakan. Kalau alif ya alif, kalau hamzah ya hamzah, nggak boleh yang hamzah kita ungkapkan dengan alif. Ya. Ya, karena kenapa? Nanti ini akan terjadi iltibas. Ya. Akan jadi apa? Menjadikan apa? Pembahasannya menjadi apa? Rancu. Nah, Kalau begitu pula. misalnya al itu Ya. Ustaz, ulama khilaf tentang al itu ada yang menyebut apa? Alif lam, ada yang al itu kalau disebut hamzah lam itu boleh nggak Ustaz? Karena ya berarti kan itu sedang membahas apa namanya? Tajwid ya. Bukan tajwid, itu sedang membahas kosakata dalam bahasa Arab. Al. Ya, kosakata bahasa Arab. Yaitu apa? Yaitu al. Maka al ini di situ hamzah atau alif itu? Hamzah Ustaz. Hamzah. Hamzah, ya hamzah wasol. Ya namun ya boleh diungkapkan dengan apa? Alif, ya alif lam. Ya walaupun ya yang lebih tepat di sini ungkapannya langsung kita katakan al, bukan alif lam. Kenapa? Karena ini apa namanya? Pengungkapannya apa? Satu dimaksudkan apa dalam bentuk satu kata. Ya. Karena di sini pengungkapannya untuk menunjukkan satu kata, maka ya langsung kita katakan al, ya bukan alif lam yang lebih sahih, ya. Jelas nggak? Boleh yang lagi Ted? Iya. Untuk yang alif ba jim ini berarti ini serapan dari bahasa Latin Ted ya? Kayak ABC gitu Ted ya? Iya. Kalau dalam bahasa kitanya misalnya ABC, ABCD. Kalau bahasa Arab alif, ba, jim, dal, dan seterusnya. Berarti ini serapan dari Latin Ted ya? Kalau kita ngikutin abjad Arab kan sebutnya alif, ba, ta, sa gitu ya? Oh, ya jadi iya. Kalau dikatakan serapan ya walau alam ya, dalam artian ya kalau serapan kan berarti kan kita menganggap apa bahasa Arab mengikuti pengungkapannya mengikuti bahasa Latin. Ya kalau itu ya bisa jadi ya dalam artian ya memang mereka mengungkapkannya langsung alif, ba, jim, dal, maksudnya ya tidak bukan dalam artian bukan serapan. Iya ya. Nah, ya dengan cuman tadi kalau di sini kalau dalam pengungkapannya bukan alif, ba, ta, sa ya. Dia urutannya alif, ba, jim, dal. Nah. Ya, mafhum tes. Ya, afwan. Tadi sampai mana? Sampai latihan satu. Ini ya. Masih latihan ya. Nah, ya jadi akal lah. Sahih atau mu'tal? Sahih Ustaz. Sahih ya. Karena tidak ada huruf ilatnya. Adapun yang ada di fi'il itu hamzah bukan alif. Ya, itu harus kita bedakan. Ya, karena kita sini sedang membahas sebuah cabang ilmu tertentu yaitu ilmu sorof yang dimana dibedakan ya harus kita bedakan antara bentuk alif dengan bentuk hamzah. Ya, kalau yang mat maka itu kita katakan alif. Kemudian yang hamzah harus kita katakan hamzah, tidak boleh kita katakan dengan alif ya supaya tidak terjadi kerancuan. Kemudian contoh lain di sini jaro. Sahih atau mu'tal?
Mu'tal Ustaz. Mu'tal. Kenapa mu'tal? Karena Lam terdapat fiilnya alif Ustaz. karena ada huruf ilat di mana di lam fiilnya. Itu berupa apa? Alif. Kemudian sa'ala. Sahih atau mu'tal? Ayo Ustaz. Sahih. Kenapa sahih? Karena tidak ada huruf ilatnya. Tidak ada huruf ilatnya. Ya. Baik di fa fiil, ain atau lam fiil. Lalu di ain fiil itu apa? Hamzah. Ya, jadi di ain fiil pada kata sa'ala bukan alif tapi apa? Hamzah, sehingga dia masuk dalam fiil sahih, bukan fiil mu'tal. Kemudian tawafa, sahih atau mu'tal? Bertawaf. Mu'tal. Kenapa dikatakan mu'tal? Dikarenakan ada huruf ilatnya di mana? Di ain fiilnya. Di mana di ain fiilnya, huruf tengah. Berupa apa? Alif. Kemudian yasara, sahih atau mu'tal? Sahih. Sahih atau mu'tal? Sahih. Sahih atau mu'tal? Sahih. 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 Mu'tal ya. Ya. Mu'tal. Kenapa sahih? Kan ada huruf ilat di mana? Di fa fiil. Fa fiilnya berupa apa? Ya. Berupa apa? Huruf ya Ustaz. Berupa ya. Nah, jadi dia termasuk ya saro, termasuk fiil mu'tal. Ya di mana apa? Ada huruf ilat di mana di fa fiilnya berupa apa? Ya. Ya. Nah, makanya nanti dia masuk ke fiil mu'tal apa? Fiil mu'tal misal. Ya, karena nanti kan fiil mu'tal misal terbagi lagi, ada yang waw, ada ya. Contoh yang waw tadi apa? Wa'ada, berjanji. Ya. Nah, ini fiil mu'tal. Kenapa? Karena ada huruf ilat di mana? Di fa fiilnya berupa apa? Waw. Kalau ya saro, fiil mu'tal ada berupa huruf ilat berupa apa? Di fa fiilnya berupa apa? Ya. Karena nanti memang fiil misal terbagi lagi menjadi dua, ada waw, ada ya. Nah, dan di situ masuk yang ya. Jadi ya saro adalah fiil mu'tal. Nah, ini apa? Terkait dengan dua pembagian fiil berdasarkan apa? Unsur penyusunan hurufnya. Nah. Izin tanya, Ustaz. Nah. Itu berarti kalau yang tadi yang hamzah berarti bisa dibaca ya, Ustaz. Kalau misalnya kayak dari contoh 1 sampai 5 itu berarti yang dia tadi mu'tal dia nggak bisa dibaca ya, Ustaz. Iya, jadi huruf-huruf apa? Mat aja ya. Khususnya untuk apa? Huruf ilah. Ya, kalau ini harus dibedakan juga nanti kalau dalam bentuk fi'il madhi. Karena kalau dalam bentuk fi'il madhi, ya khususnya kalau dia apa berada di lam fi'il kan nanti dia umumnya apa? Kalau yang alif maka dia ya tidak berharokat. Ya. Jadi kalau waw dan ya dia terkadang masih bisa menerima harokat. Ya, adapun misalnya di sini kalau dalam bentuk fi'il mudhari yad'u, kemudian yarmi, kenapa dia tidak berharokat? Ya, karena di sini istilahnya apa? Sikol. Istilahnya apa? Berat dalam pengucapan, sehingga orang Arab tidak memunculkan harokatnya. Makanya nanti kalau istilahnya dalam ilmu nahwu, tanda i'rabnya apa? Tanda rofanya dengan apa? Domah muqaddar. Domah yang tidak nampak. Yang tidak ditampakkan. Kenapa tidak ditampakkan? Karena sikol, karena berat. Ya, jadi yang nggak mungkin menerima harokat itu alif. Tapi kalau waw dan ya itu masih mungkin menerima harokat selama keadaannya tidak berat dalam pengucapan. Ya, pengucapan siapa? Orang Arab tentunya ya, yang jadi patokan. Karena kalau kita mungkin kalau kita paksa-paksakan bisa saja. Ya, tapi kalau orang Arab kan nanti dia punya makhraj. Ya, sehingga terkadang ada keadaan dia apa? Berat dalam pengucapan, sehingga ketika berat dalam pengucapan dia tidak dibaca harokatnya. Yang diistilahkan dengan apa? Muqaddarah, tidak ditampakkan. Ya. Contohnya misalnya apa? Yad'u, yarmi. Nah, di sini ada domahnya namun tidak ditampakkan. Kenapa tidak ditampakkan? Karena sikol, karena berat dalam pengucapan. Nah, adapun kalau waw dan ya misalnya tadi kalau dalam wa'ada ya, ini enggak berat ya. Keadaannya enggak berat sehingga ditampakkan. Begitu pula yasaro ya. Contoh lain misalnya apa? Khosyya ya, takut. Ya, keadaannya di sini berharokat fathah tidak berat sehingga apa? Ditampakkan. Ya. Ya, jadi untuk yang pasti tidak menerima harokat itu adalah yang alif. Adapun waw dan ya itu masih
memungkinkan dia menerima harokat. Dalam artian masih memungkinkan harokatnya ditampakkan. Namun nanti ada beberapa keadaan dia tidak ditampakkan dikarenakan berat dalam pengucapan. Ya. Mafhum? Nah, kapan berat tidak berat ya itu nanti dikembalikan ke keadaan berat orang Arab. Misalnya contohnya apa tadi? Ya ketika harokat sebelumnya kasrah, begitu pula waw ya, ketika harokat sebelumnya waw juga. Nah, ya. Adapun kalau umumnya ya waw dan ya kalau dia keadaan harokatnya fathah maka itu tidak berat dalam pengucapan sehingga nanti dia ditampakkan. Contohnya tadi khosyya, wa'ada, yasaro ya, karena fathah ya, keadaan dia harokat fathah untuk waw dan ya itu tidak berat ya, sehingga dia nanti ditampakkan. Adapun kalau dhamma atau kasroh biasanya dia berat sehingga nanti dia tidak ditampakkan harokat dhammah maupun kasrohnya yang diistilahkan nanti dengan muqaddarah. Nah, setelah ini insya Allah kita akan masuk ke pembahasan baru ya. Setelah kita membahas fiil, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan beberapa hal yang terkait dengan isim ya. Dan insya Allah untuk pembahasan isim akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insya Allah ta'ala ya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan pertemuan kita ya. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Nakhtim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam.